Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di program acara Manusia-Manusia Pilihan, program acara yang membicarakan masalah serial manusia-manusia pilihan dari zamannya generasi tabi'in. Generasi terbaik setelah generasinya para sahabat radhiyallahu anhum. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada kali ini kita akan membicarakan seorang tokoh, seorang tabi'in junior. Dan dia adalah seorang yang penyabar, seorang yang wara', seorang yang memiliki kecerdasan, seorang yang memiliki argumentasi yang kuat, seorang yang kaya raya, dan seorang yang dermawan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah salah satu dari imam-imam yang terkenal di dunia ini. Dan madhabnya tersebar di beberapa belahan dunia. Di antaranya adalah Turki, Suria, Irak, India, dan Mesir. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah salah seorang dari imam juga, Imam Malik bin Anas. Ya. Dan dia adalah seorang yang bernama An-Nu'man bin Thabit, atau kita kenal dengan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Imam Abu Hanifah dikenal dengan Abu Hanifah bukan karena anaknya bernama Hanifah. Ya. Akan tetapi Abu Hanifah kenapa dijuluki atau diberi kunyah dengan Abu Hanifah? Karena beliau adalah orang yang senantiasa ya pada masa hidupnya mengkonsumsi obat yang bernama Hanifah. Dan obat ini ya masyhur di negeri Irak. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Oleh karena itu, ya, Imam An-Nu'man bin Thabit digelar dengan kunyahnya Abu Hanifah. Dan beliau masyhur dengan nama itu. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Imam Abu Hanifah dilahirkan dari keluarga bukan dari bangsa Arab. Akan tetapi beliau berasal dari keluarga bangsa Persia. Dan dahulu ayahnya atau dahulu kakeknya masuk Islam pada pemerintahan khalifah yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Dan bapaknya adalah seorang tajir, seorang pengusaha yang terkenal, yang kaya raya. Maka dari itu Imam Abu Hanifah juga dikenal seorang yang ahli ibadah, ahli ilmu. Juga beliau adalah orang yang kaya raya, yang senantiasa mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Imam Abu Hanifah ya, tatkala kecil ya, disekolahkan oleh orang tuanya di madrasah penghafal Al-Quran. Dan pada usia yang masih relatif muda belia, ya, beliau telah mampu menghafal Al-Quran. Ya, kemudian tatkala selesai dari hafalan Al-Qurannya, beliau melanjutkan untuk menimba ilmu ya, di hadapan para ulama-ulama di kota Kufah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah adalah seorang imam yang masih tergolong sebagai seorang tabi'in muda. Karena beliau tatkala menimba ilmu juga berjumpa dengan beberapa sahabat meskipun jumlahnya sangat kecil. Di antara sahabat yang beliau jumpai adalah Anas bin Malik. Kemudian Sahal bin Sa'ad. Ada juga seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Ya. Dikenal bahwasanya Imam Abu Hanifah mengambil ilmu dari beberapa sahabat, sekitar 7 atau 10 sahabat. Selebihnya beliau mengambil ilmu dari para tabi'in, orang yang langsung menimba ilmu dari kalangan para sahabat. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan.
Imam Abu Hanifah adalah imam yang terkenal dengan kecerdasannya, dengan pendapatnya yang sangat kuat, dengan argumentasinya yang bisa mengalahkan lawan debatnya. Oleh karena itu, ya, suatu saat Imam Syafi'i pernah berkata kepada gurunya, yakni Imam Malik. Beliau mengatakan, apakah engkau telah melihat Abu Hanifah? Imam Malik mengatakan, ya, betul, aku telah menjumpainya, aku telah melihatnya. Dia adalah orang yang sangat cerdas. Apabila dia ingin mengatakan bahwasanya tiang ini terbuat dari emas, maka dia bisa membuktikannya dengan hujah-hujahnya, dengan argumentasi-argumentasinya, dengan alasan-alasannya yang sangat kuat. Inilah di antara kecerdasan Imam Abu Hanifah. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik tentang bagaimana Imam Abu Hanifah dimuliakan oleh ulama yang merupakan juga ulama besar pada zamannya. Suatu ketika seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, dan ini adalah ulama yang semasa dengan Abu Hanifah. Suatu ketika saudara Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia. Maka Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya pun mengunjunginya untuk bertakziah. Tatkala sampai di kediaman Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri pun bangkit dari tempat duduknya, menyambutnya, memeluknya, kemudian menempatkan dia di majelisnya dan di tempat dekat di mana Imam Sufyan Ats-Tsauri duduk. Melihat perilaku dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka hebohlah sahabat-sahabat Imam Sufyan Ats-Tsauri mengingkari perbuatan imamnya. Kenapa dia melakukan hal tersebut kepada Imam Abu Hanifah? Maka tatkala waktu berganti dengan waktu, ya, akhirnya para sahabat dan para murid Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi, ya, menjumpai imamnya, menjumpai Imam Ats-Tsauri. Kemudian, ya, beliau mengingkari atau beliau diingkari atas perilakunya yang menyambut Imam Abu Hanifah. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kisah, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri membantah sahabat-sahabatnya yang mengingkari perilakunya? Kita akan saksikan bagaimana kisahnya setelah jeda yang berikut ini.